Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulia Susanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri 3 Kota Cimahi. Saat ini saya sedang bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Meti? Alhamdulillah baik. Ya, amin. Nah, saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi di mana terkait dengan supervisi akademik dalam proses pembelajaran di kelas. Saat ini saya sedang berada di suatu percakapan bersama Ibu Sri Wurianti MPD. Beliau adalah pengajar praktik dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kemudian juga bersama Ibu Meti sebagai observer yang nantinya akan melakukan percakapan bersama saya atas observasi yang sudah dilakukan di kelas. Baik Ibu Meti, ada beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan yang saya berikan observasi kepada Bu Meti. Pertanyaan pertama, untuk proses pembelajaran yang telah dilakukan, bagaimana perasaan Bu Meti? Campur-aduk ya. Ada karena kan biasanya kita ngajar tanpa di shoot ya. Jadi tiba-tiba ada kamera gitu. Atau anak-anak mungkin apakah bisa dikondisikan atau tidak. Apakah nanti ada insiden di tengah-tengah gitu ya. Jadi ya ada tegangnya juga, ada was-wasnya juga gitu. Tapi seiring waktu udah berjalan beberapa menit ke depannya, lihat anak-anak senang terkondisikan ya. Alhamdulillah tegangnya sedikit-sedikit memudar. Alhamdulillah ya, jalan yang lancar ya Bu. Baik, untuk selanjutnya kembali lagi saya menanyakan area ataupun aspek pengembangan yang dilakukan pada saat kelas serta langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Waktu itu membahas tentang surat Al-Kafirun ya. Jadi yang aspek yang dilakukan yaitu pada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan sebagaimana siswa bisa memahami pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Dahului dengan mengartikan dulu dan menerjemahkan dulu. Setelah mereka bisa menerjemahkan, menulis artinya, lalu diharapkan mereka bisa menangkap isi pesan yang terkandung di dalamnya. Dan untuk aspek keterampilan di sini sebetulnya kalau aspek keterampilan dari mata pelajaran PAI sendiri, aspek keterampilannya adalah membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Namun untuk di satu pertemuan dengan aspek pengetahuan yang tadi itu tidak bisa karena karakter PAI-nya dalam mengajarkan bacaan itu memerlukan waktu sendiri dan metodenya juga berbeda. Waktu itu kan untuk mengajarkan pemahaman kita memakai metode diskusi yang melalui matching itu ya, make a match. Nah, kalau baca itu kan perlu drill. Jadi aspek keterampilan yang diambil akhirnya keterampilan dalam mempresentasikan hasil diskusi yang sebagaimana anak-anak bisa terampil dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Itu yang dimiliki. Apakah dengan percaya diri, dengan malu-malu gitu ya, atau ada yang tidak mau maju sama sekali gitu. Baik, untuk sejauh ini apakah area ataupun aspek pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan di dalam kelas proses pembelajaran tersebut? Waktu itu alhamdulillah sudah berhasil ya. Karena didahului dulu, dikasih pengantar dulu kan waktu itu mereka mengartikan dulu ayat per ayat gitu ya. Terus
mereka kan ketika mengartikan itu tidak menyalin plok langsung gitu ya, tapi mengambil potongan puzzle, membentuk jadi satu kalimat. Nah, jadi diharapkan dengan seperti itu mereka lebih ingat di memorinya, oh iya ini tuh artinya ini gitu ya, ketimbang hanya menulis saja atau menyalin kan. Dengan menyusun jadi satu kalimat diharapkan mereka lebih ingat. Dan alhamdulillah ketika mulai masuk ke isi pesan dari surat Al-Kahfi ini, mereka tidak terlihat mengalami kesulitan karena sebelumnya mereka sudah tahu artinya. Gitu. Jadi ketika ditayangkan video ini isi tentang surat Al-Kafirun gitu ya, mereka langsung bisa menangkap ya tentang toleransi. Begitu. Iya. Kemudian dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan kelas itu, apakah ada kendala-kendala ataupun mungkin adakah siswa yang memang ragu ataupun beraktivitas di kelas? Ada satu kelompok itu, saya masih ingat Bagas gitu ya, dia ngantuk banget tidur gitu ya. Ketika saya tanya, Gas kenapa ngantuk tuh habis meronda ya? Gue pun nggak tahu, matanya lengket aja, udah mau cuci muka ya. Nah ketika sudah dia cuci muka, akhirnya saya kasih dia kerjaan. Udah sekarang Bagas tolong carikan, jadi temennya nyari katanya gitu ya, Bagas tolong cariin kata yang dicari sama teman-teman. Di situ berjejer kata acak-acakan gitu ya, jadi dia nyari gitu. Akhirnya gimana, masih ngantuk nggak? Udah nggak Bu. Artinya kamu harus berpikir, jangan duduk aja gitu kan. Gitu. Ketika banyak puzzle kan banyak, ini nih ada ketemu nih, jadi dia akan nyari katanya. Ini nih ada ketemu gitu. Nah, akhirnya tadinya ngantuk karena ikutan mau nggak mau gitu ya. Jadi ya nyemplung juga. Akhirnya ikut juga ya Bu ya. Ikut juga. Jadi cara mengatasinya hal tersebut Dikasih kerjaan ya Bu ya. Jadi ketika kerja kelompok itu jadi kita mantau gitu kan, yang kelompok ini, oh yang ini udah semuanya ikut kerja gitu. Oh kelompok ini kenapa diem nih, kamu kenapa diem, nggak bisa atau malas? Dulu ngantuk ya tidur, kenapa habis meronda gitu kan, sudah dicanda. Oh enggak Bu, ya sekarang maunya gimana biar saya cuci muka begini, cuci muka udah cuci muka kan ada segera, mau banget bantuin teman, ini cari jangan yang susah-susah Bu katanya. Enggak, cari kata dalam kemudian diktain, kamu yang cariin kata-katanya biar cepat. Akhirnya diinisiatif, jadi waktu itu dia jejerin gitu ya, yang warnanya sama gitu. Dia nyari jadi nggak terlalu pusing mungkin ya, jadi gampang nyarinya gitu. Dia lama-lama seneng juga, karena dia nggak pakai proses berpikir yang terlalu berat. Kita cuma coba cariin orang-orang tadi yang mana katanya, nih ya. Cariin ini. Karena dia memang agak, kalau dikasih yang berat-berat bukannya semangat, jadi pusing gitu saatnya. Udah mendingan saya tidur daripada susah. Ya baik Bu, terima kasih luar biasa ya Bu ya, mengatasi siswa dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin apakah rencana kedepannya atau bagaimana strategi untuk Ibu rencana kedepannya dalam proses pembelajaran? Mungkin memang kita, khususnya saya pribadi, dituntut untuk lebih mempersiapkan lagi gitu ya. Oh nanti tentang apa nih kira-kira yang menarik. Anak-anak kan sekarang nggak terlalu suka video animasi, jadi mereka lebih senang kalau dengan tayangan drama yang pelakunya itu manusia gitu. Jadi sekarang kebetulan banyak drama-drama di YouTube yang biasanya itu asalnya dari tugas-tugas anak-anak SMP, SMA gitu ya. Kita cari temanya di situ, jadi drama-drama pendek lah, drama-drama pendek yang tokohnya manusia itu lebih menarik buat mereka. Jadi yang harus nyari, nanti kira-kira video pemancingnya kan nih yang ada hubungan dengan bahasan mereka. Soalnya kalau saya tayangin hanya PowerPoint, biasanya mereka ngantuk. Karena mungkin bosan ya ketemu materi di PowerPoint lagi,
Tapi kalau diawali dengan misalnya ada video gitu, video tentang penjelasan materinya, video apa namanya stimulan ya. Jadi dikasih dulu semacam permasalahan gitu di video itu, berarti kamu di video tadi gimana gitu ya. Kayaknya mereka lebih senang gitu. Jadi pendahuluannya deh pakai ilustrasi dulu. Harus memang agak kesulitan itu nyari yang pas gitu buat mereka. Iya, antusias ya Bu ya. Iya, biar mereka tuh jadi kalau ke kelas itu nggak cuma belajar untuk apa istilahnya, oh iya sekarang nggak jadwalnya ini gitu ya. Tapi saya tuh maunya ada sesuatu yang mereka bawa pulang gitu hari itu. Meskipun misalnya hanya hal kecil gitu ya, kayak misalnya sama orang yang beda agama itu ternyata harus bicara lemah lembut. Yang di tentang toleransi itu kan, nah ada kisahnya, contohnya waktu lagi nyuapin pengemis buta itu kan dengan lemah lembut, padahal pengemis buta itu benci sangat gitu ya sama Nabi, tapi Nabi menunjukkan sikap yang lembut baik. Nah mungkin satu pelajaran yang bisa diambil waktu itu ke rumah, oh iya saya harus lemah lembut sama siapapun, termasuk sama orang yang berbeda agama gitu. Itu termasuk sosial emosional juga ya Bu ya. Ya maksudnya gimana cara kita berinteraksi ya sama yang sama sesama. Iya. Baiklah Bu Yanti, alhamdulillah semoga rencana yang sudah dan ada dilakukan terwujud dan benar-benar terrealisasi, dan mudah-mudahan juga bisa meningkatkan pembelajaran lebih berkualitas dan lebih baik. Dan terima kasih juga, saya tunggu cerita-cerita Ibu Yanti selanjutnya. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Maaf mengganggu aktivitasnya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilakan Ibu pengajar praktik Ibu Sri Yulianti untuk memberikan umpan balik ataupun feedback serta tanggapan terkait supervisi akademik dalam pasca percakapan observasi kali ini. Silakan Ibu. Sepertinya sudah terima kasih, ini sangat luar biasa, ibu yang luar biasa hebat ini sudah memberikan ilmu dan diskusinya sangat luar biasa, menginspirasi. Dan saya di sini bukan bermaksud untuk menggaram lautan, hanya ingin memberikan diskusi atau pikiran saja ya Bu ya, harus saya bisa belajar. Jadi sudah keren ya Bu, saat itu diobservasi Bu, rasanya gimana Bu? Awalnya mah terganggu karena jadi merasa kayak PPG lagi gitu. Kayak PPL lagi gitu ya. Biasanya kan kalau kita ngajar ngalir aja gitu ya. Kalau ini kan ada panjangan, dikit kan mesti ngajar. Memang saya sendiri kalau saya mengajar, saya jadi tahu seperti di kelas kurang sejuk gitu ya. Terus kurang ini gitu. Ternyata dengan adanya teknologi kita bisa meng-capture ya, menggambarkan apa sih yang menjadi kekurangan kita. Memang kalau saya lihat tidak ada yang memiliki kemampuan mengajar sempurna. Pasti ada weakness dan kelemahan. Tapi dari kelemahan itu kita kan belajar untuk meningkatkan pelayanan kita pada peserta didik. Bu boleh tanya Bu, apa yang Ibu ketahui dari kurikulum yang dulu 2013 sama kurikulum Merdeka, apa Bu yang beda Bu? Yang beda, yang pertama kali itu bedanya dari kantap ya, dari istilah-istilah gitu kan. Terus yang terasa lagi bedanya ketika pengisian rapat. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 itu kan kita harus mengajarkan aspek harus menilai, melakukan penilaian itu seluruh aspek sikap dia dalam satu KD itu ya, sikapnya iya KD 1.1 kan sama 1.2, pemahamannya iya gitu 3.1, keterampilannya juga iya gitu 4.1. Tapi di kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Kalau yang saya ikutin entah yang mungkin betul atau tidak gitu, cuman katanya kalau di kurikulum Merdeka jika satu bahasan dan satu materi sudah cukup dengan nilai misalnya project gitu ya, udah berarti tidak usah dengan tidak harus mengadakan
tes tulisan lagi gitu. Dari situ sudah cukup. Kalau misalnya mau, jadi tidak harus tiap aspek diambil nilainya, cukup satu saja bisa mewakili. Kalau waktu itu yang diambil ini pakai PBL, udah aja nilai waktu PBL gitu. Kalau waktu itu dikasih proyek, udah aja nilai proyek cukup, nggak usah pakai double ulang lagi gitu ya. Makanya seperti itu. Tapi entah betul atau tidak, mungkin nanti itu bisa ngasih masukan juga ya, yang bagaimana gitu. Soalnya kalau kita pelatihan kadang-kadang banyak orang gitu ya, jadi kita mau bertanya juga agak kesulitan gitu. Yang saya tangkapnya seperti itu. Terus paling juga kalau kurikulum 2013 anak-anak itu jadi apa ya, lebih seperti dikejar materi gitu ya. Jadi kurikulum merdeka kan lebih fleksibel. Contohnya kan di fase B gitu kan kemarin, di fase C nih, yang kelas 5 ya. Oh, yang kelas 5 nih anak belum bisa ini gitu ya. Nanti di kelas 6 nih, nanti kita mau lanjutin lagi karena memang masih satu fase gitu. Jadi ada perasaan seperti itulah gitu. Biasanya menambahkan tidak Ibu, karena itu saya juga belajar dari beliau juga. Jadi kami orang sering sharing juga Ibu. Oke, ya betul Bu yang tadi Ibu jelaskan ya, sangat elaborasi dan sangat mewakili apa saja yang menjadi perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Mungkin saya mau menambahkan saja, di kurikulum merdeka ini diharapkan guru minimal sangat mengenal peserta didik. Kalau saya guru bidang pelajaran dan mata pelajaran di SMK, 1 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran pindah dari kelasnya. Untuk mengenali siswa itu sulit. Kalau guru SD menghandle satu kelas akan punya kesempatan untuk mengenal peserta didik lebih baik. Ya, caranya gimana? Mungkin kalau saya wali kelas dengan kurikulum merdeka, saya akan interview setiap hari, cicil dulu, interview dulu 2 orang, saya tanya bagaimana kondisi sosial ekonominya. Jadi diharapkan dengan kurikulum merdeka, guru itu lebih mengenal peserta didik. Jadi nanti sebelum kita mengajar, kita melakukan asesmen dulu kan. Ada asesmen awal atau dulu disebutnya asesmen diagnostik. Tapi diagnostik itu sebetulnya harus dilakukan oleh expert ahlinya, ahli psikologi, psikiater. Jadi kesat sebenarnya gitu ya kalau diagnostik. Kalau kita cukup menyatakan asesmen awal, ada yang kognitif dan yang kognitif. Nah, non kognitifnya ini diharapkan guru itu interview sama anak, tahu anak. Jadi nanti kalau anak kegagalan belajarnya atau ada masalah, kita tahu oh ini latar belakangnya seperti ini, mengendalinya begini. Jadi nanti kita nggak melakukan mau teaching. Kalau dokter mau praktek, kita mau teaching. Itu suka kadang-kadang tiba-tiba di kelas, ini nggak naik. Loh ini kelasnya kerjanya 1 bulan atau 1 tahun ngapain aja? Kenapa nggak di treatment dari awal? Kalau dia punya penyakit sakit perut, kenapa dikasihnya obat sakit kepala? Nah, dengan kita mengenal bagaimana kondisi rumahnya, apa yang menjadi kendala dia dan masalah dia apa, jadi kita yang tepat dan lebih awal, tidak terlambat. Jadi kami mengharapkan ibu bisa mencatat, membuat anekdot ya, catatan anekdot apa saja yang menjadi kendala anak ini supaya nanti saat dia naik kelas bisa mengkomunikasikan informasi tersebut kepada guru yang lain. Jadi jangan, kalau saya gampang sih sebenarnya tinggal tanya guru BK. Iya, SMK. Oh, biasa. Ya. Atau saya lihat aja nanti di kelas siapa nih agak-agak misluk ya, bisa sudah agak beda nih anak saya panggil. Kamu gimana sama ayah ibu masih hidup? Masih Miss, sama ayah dekat. Kamu pakai bedak ya kan? Kamu cowok. Oh ini sunscreen Miss. Kok kamu ngomongnya agak-agak melembut kenapa ada masalah? Are you gay? Oh yes Miss. Oh are you gay? Enggak, Miss, aku bukan gay. Kan tadi Miss nanya, are you gay? Kamu iya katanya. Nah dari situ kan kita bisa menggali ya. Jadi diharapkan itu asesmen non kognitif. Nah yang kognitifnya nanti ibu nggak selalu berarti harus setiap meeting saya harus bikin soal dong kemudian pemahaman. Perlu kita memotret saja. Misalnya kita membahas tentang
negara-negara di ASEAN. Guys, pernah nggak punya impian pergi ke Singapura? Guys, kira-kira mau ke luar negeri siapkan apa aja? Ini, atau misalnya mau mengenal pembelajaran tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ada yang sudah pernah ke kebun binatang? Sudah. Gimana rasanya? Happy. Rasanya bararau. Rasanya nggak suka ke kebun binatang. Kenapa? Serem. Dari situ kita memvalidasi perasaan mereka. Oh, aku ngomongnya bagus itu didengar ya sama ibu. Ibu tuh aku cuma ngomong asal aja didengar ya. Divalidasi itu perasaan mereka didengar. Kita kaitkan materi yang akan kita pelajari dengan kehidupannya. Kita recall background knowledge. Mereka sebelumnya apa aja? Itu juga sudah cukup. Itu sebelumnya asesmen kognitif sudah boleh seperti itu. Atau misalnya guys, hari ini kita belajar bagi kurung. Menurut kamu bagi kurung gimana? Kese buah, pusing lah buah. Kenapa pusing? Gurunya jelasinnya nggak enak. Iya bu, gurunya nggak jelasin ke kalian. Nah bagi kurung teh kese. Terus sebenarnya matematika kenapa? Nah bisa digali. Nah ada yang kak yang disebut dengan KSE kan bu. Bagaimana kita memvalidasi anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu karena perasaannya tidak divalidasi. Ibu sibuk bekerja, bapak sibuk bekerja. Siapa yang validasi? Siapa yang bilang kamu tuh berharga waktu hidup bunda? Nah, jaga diri kamu ya. Kamu adalah sesuatu yang berharga. Kamu itu kan dari bunda. Ibunya sibuk bekerja, bapaknya sibuk kerja. Itu harus terjadi pada saya. Ibu, kita terus anak orang, kita sendiri terabaikan. Nah, kalau orang tua sudah abai, seperti saya juga abai mungkin, tapi ada guru yang mau validasi, minimal ada yang ajak. Juga udah nggak bisa lagi mengandalkan orang tua, karena sistem pendidikan yang lebih ajak untuk validasi perasaan anak. Jadi di pembelajaran boleh bertanya, anak-anak siapa yang bahagia hari ini? Aku bu. Siapa yang bete? Aku bu. Betenya kenapa? Kita semua belajar. Gitu dari situ kita bisa anak ya. Anak aku tiap hari nggak punya belajar. Tanya gimana kondisi di rumah aku? Kalau aku nggak kerja, aku datang sama mama. Kita bisa kalau kan lebih dalam. Jadi nanti begitu jadi sebagai SD, semua jadi SD sama. Ada guru yang mungkin main sama aku, aku nanti udah jadi pintar aku main sama ibu itu, terima kasih sama ibu. Itu kan dia harapkan dia nih memang dia guru apa sih bu ya? Kita mah kalau nyari duit mana nggak segede pintu. Minimal kita akan dikenalin itu kan yang kita harapkan. Nah jadi tolong nanti ibu boleh kasih kegiatan yang validasi. Saya tadi kegiatan pembelajarannya sudah pada sekali ya ibu Fatih. Nanti divalidasi pembelajarannya dengan menggali perasaan mereka. Boleh kita memberikan video bu. Di video ini itu ada orang-orang yang misalnya anak di Singapura, anak di Jepang, belajar mantri, mereka habis makan membersihkan tempat makan sendiri. Terus kita guys lihat di video ini orang-orang di Singapura di dalam kereta mereka ngapain? Baca buku. Kalau di Indonesia kita lihat ya orang-orang di Cigober pagi-pagi ngapain? Ngudut, ngopi. Negara kita bisa maju nggak ya kalau gini? Gua dong bu. Ada critical thinking, ya. Ada kemampuan communication, belajar komunikasi, sepenuh apapun kita tahu jadi kita ajarkan kalian boleh berpendapat seperti itu. Tapi caranya santun supaya kalian nggak jadi fufu fafa saling gitu. Nah dari situ kita bisa mengakomodir. Boleh juga nanti begitu pembelajaran kita bikin video pendek atau kita bilang aku pintar, aku sehat, ada positive affirmation. Jadi dia punya image aku kuat, anak-anak yang sakit sugesti positif ya, sugesti positif. Aku solehah. Iya, jadi dia cantik ya. Ternyata aku tuh cantik ya. Aku jarang perawatan juga, cuma air tapi cantik. Kata mama aku tuh jelek, lagi. Tapi aku udah cantik. Kadang memang ada orang-orang yang bilang, masih cantik, semangat. Iya, simple thing. Atau Ibu Sri ke anak kelas 1. Halus-halus kepalanya, tiba-tiba jadi mirip sama kita karena love language-nya itu menyentuhkan. Masih ingat love language itu sih? Yang ini bahasa cinta masih ingat?
Jadi ternyata untuk menaklukkan orang atau siswa, guru juga perlu belajar yang namanya 5 bahasa cinta. Jadi anak itu punya baterai. Baterainya itu harus diisi 3 hari sekali. Isi baterainya gimana, kita cari apa sih bahasa cintanya supaya dia tuh ditaklukkan hatinya. Ada orang yang ditaklukkan dengan pujian. Selalu puji-puji, istrinya cantik, ibunya baik, langsung ngapung. Udah banget langsung besoknya, berarti ini Jeko, berarti ini KFC misalnya, karena sudah ditaklukkan hatinya dengan pujian, affirmation. Yang kedua adalah physical touch. Ada orang yang suka diberikan sentuhan lebih dekat, sayang, pinter, physical touch. Karena ada anak SD yang nggak dapat physical touch dari mamanya, dari bapaknya. Jadi kalau kita gurunya dikasih physical touch, maka dia ada engagement. Iya, misalnya memang Iya. tapi lama-lama diam. Lama-lama diam. Iya, kayak kita nyerap burung, Iya. kita kucing gitu ya. Yang ketiga adalah quality time. Mungkin misalnya Gus, nanti weekend main yuk sama saya ke mall, ke PPJ 2 jam aja. Nanti saya belanjain deh, saya habiskan uang 10 juta buat Bu Sri. Karena ada quality time, ngabisin waktu sama-sama. Yang keempat ada yang namanya act of service. Bu Sri mau makan, saya ambilkan ya. Suami kan begitu, mau makan, mau masakin apa? Jadi saya mungkin sama kita kalau emang love language-nya ini juga. Yang kelima adalah hadiah, gift gitu. Misalnya, Bu Sri senang apa? Sepatu ukuran berapa? Dibeliin ya. Misalnya. Oh ternyata udah dikasih itu kamu baik sama saya, berarti memang bahasanya dia bisa digebernya dengan hadiah. Jadi silakan tuh analisis kalau ada yang masalah, love language-nya apa? Kita isi 3 aja. Jadi baterainya terisi. Kita udah nanya-nanya juga Bu, nanti tetap love language kita diisi ternyata begitu. Maka nanti kalau punya perasaan agak-agak gimana, love language-nya apa, silakan diisi. Begitu juga dengan Besti, mungkin Bu Sri program-programnya ditolak, coba apa yang menjadi hal yang bisa mengisi baterai teman-teman, misalnya dengan ngerujak sama-sama, ngelihat sama-sama gitu ya. Ada quality time, ada gift, dengan kasih makanan, itu kan bisa melakukan. Jadi semakin dekat ya Bu ya, untuk diajak juga silaturahmi juga gitu, meningkatkan tali persaudaraan juga gitu dengan love language. Jadi maka yang tadi buka SM-nya itu, saya lihat dari kurikulum Merdeka, saya combine dengan tadi love language. Jadi itu tadi assessment 2 yang di awal. Asesmen kognitif ya, jadi jangan dorong dengan asesmen awal. Iya, kadang-kadang saya tuh bingungnya gini, asesmen awal. Setiap pertemuan harus diawali dengan asesmen awal. Kayaknya kan kalau asesmen awal itu kan kita langsung ngajar ya. Di mana waktunya gitu untuk meriksa hasil asesmen awal, terus dianalisis ini yang bisa, ini yang enggak gitu ya. Kadang-kadang saya berpikirnya gitu. Makanya waktu asesmen awal tentang kemampuan membaca Quran, saya pakai waktu MPLK. Nah, bisa kan MPLK saya pakai dulu, nanti pas ketika masuk, jadi nggak heran ketika anak-anak kok ada yang nggak perhatiin, ada yang bengong, oh ternyata dia belum bisa ngaji gitu ya. Akhirnya dikasih treatmentnya, ya yang ketahuan nih, oh yang bisa ngaji ini gitu ya. Yang ini belum pernah huruf banget, yang ini udah kenal dikit-dikit, ini pulang sekolah gitu ya. Tapi kalau ya, tapi itu kan langsung awalnya di luar jam pelajaran yang pakai MPLK. Tapi kalau pas hari-hari biasa gitu, ya kita melaksanakan asesmen awalnya gitu ya. Apalagi udah bentuk soal, belum kan kita harus meriksa, analisis dulu gitu ya. Ataupun misalnya kalau pakai kuis segala macam juga, tentunya ada jeda dulu kan, lihat dulu hasilnya, pengelompokan lagi gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau asesmen awal. Ternyata asesmen awalnya seperti yang diuraikan gitu, kalau yang gitu ya. Iya sih, simpel dan iya. Jadi bisa sederhana gini aja, guys. Siapa yang udah lancar ngajinya? Iya. Siapa yang sedang-sedang? Tangan. Siapa yang nggak bisa ngaji sama sekali? Jujur. Nanti ibu akan marah kok. Kamu jujur aja, belajar jujur. Itu juga udah asesmen awal. Jadi nggak selalu harus semua. Jadi asesmen kognitif itu tidak harus selalu berbentuk soal gitu ya. Bisa juga seperti akhirnya ya seperti asesmen non kognitif ya. Hanya memperberat dulu, memperberat kesiapan. Nanti kita eksekusinya di asesmen selanjutnya.
Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Yang akan dominan di kurikulum kita adalah asesmen formatif. Nanti di kelas ibu bisa melakukan pengelompokannya macam-macam. Nggak usah selalu dikelompokinnya dengan gaya belajar. Karena belajar matematika tidak bisa dengan auditori kan, harus ada demonstrasi, latihan, gimana dia bisa terampil bagi guru kalau dia cuma mendengarkan, nonton video, nggak bisa kalau nggak latihan matematika kan. Ini jadi something, harus ada kegiatan kinestetik. Ibu lihat, setiap pembelajaran itu punya karakter sendiri. Bahasa Inggris ngajarnya beda dengan ngajarin basket. Guru olahraga, teori, kasih bolanya tinggal, gurunya kemana, bisa aja. Kalau bahasa Inggris sudah bisa, harus standby di kelas, guru bahasanya pasti banyak ngomong, banyak game, banyak kegiatan itu akan berbeda. Karena kita yang paling paham karakter pembelajaran kita. Itu disebut dengan the nature of the subject. Lihat the nature of the subject. Pendekatan apa yang paling tepat ibu lakukan. Nanti pengelompokan ibu boleh hari ini, aku kelompokannya gini aja nanti aku ngajarin dari guru. Yang ini yang udah jago, yang ini yang sedang, ini yang kurang. Boleh seperti itu boleh. Minggu depan saya pengelompokannya gini, beda lagi nih, berarti saya akan melakukan jigsaw pembelajaran teman sebaya. Yang pintar saya akan sebar menjadi duta-duta, jadi cepu-cepu buat saya. Asisten dosen, di dosennya di asisten saya. Jadi akan keliling ngajarin teman-temannya. Diperbantukan, saya juga masih terbantu. Pengelompokannya bebas, silakan. Nanti yang pintar dikasih materi untuk pengayaan supaya dia nggak bosan, dia nggak tengil, nggak iseng, karena dia belajar sesuai dengan level dia. Yang nggak bisa ke kalian, jangankan bagi kurung, teman-teman aja nggak lancar, kalian aja nggak lancar, kita fasilitasi, jadi dia nggak frustasi. Itu yang menjadi pendekatan di kurikulum merdeka. Bayangkan ibu masuk kelas saya, tiba-tiba, oke, kamu ngerjain IELTS, kamu ngerjain TOEFL, yang ada stres, bingung, antipati, aku nggak suka bahasa Inggris, masa baru masuk dikasih level dewa, kan? Makanya di kurikulum merdeka, silahkan ibu klasifikasikan dulu, apa yang perlu dikasih treatment yang jelas. Jangan sampai, oke, ini cooking class, tiba-tiba langsung kita bikin cake. Nggak tahu untuk 1/4, 1,5 kilo aja nggak ngerti misalnya. Jadi kita gali, ini anak yang belum bisa perkalian, berarti treatmentnya apa? Bu, apakah setiap pertemuan harus berbeda-bedakan pengelompokannya? Enggak juga Bu, itu yang paling kelas ibu. Kalau misalnya hari ini saya tidak melakukan pengelompokan, nanti materinya agak sedikit satu nuansa, tapi nanti di produknya, ujiannya bakal beda. Yang nggak bisa perkalian, saya akan buatkan soal-soal perkalian. Nah, sudah bisa bagi guru, saya kasih soal-soal olimpiade yang levelnya lebih tinggi. Berarti ini produk. Oke, sekarang Bu, kalau kita mau mengajar anak-anak bikin cerpen, dasar sekali kita ajarkan apa sih? Bikin paragraf, bikin kalimat, itu disebut dengan scaffolding, tahapan pembelajaran. Jadi itu kalau mau melakukan sesuatu, dilepas dulu ke tahapan-tahapan kecil. Tadi mau belajar bagi guru, berarti anak harus belajar apa dulu awal? Tambahan dulu yang kuat kan? Dia tambah-tambahannya kemudian sudah kuat, sudah kemudian kuat, kalian kemudian baru bagian. Itu tahapannya itu disebut dengan scaffolding. Ibu mau mengajarkan apa baca Quran harus lancar, padahal kalau huruf aja itu kan tiba-tiba ngajarin tajwid aja gitu ya, di materinya kan hukumnya mati gitu ya, anak-anak aja ternyata hanya berapa orang gitu yang lancar gitu. Akhirnya materi yang itu jadikan materi pengayaan aja. Yang ini boro-boro ngerti hukum mati gitu kan, dengan bisa bacanya juga, yang belum bisa ya bisa juga, udah itu segitu aja dulu udah cukup gitu. Soalnya ada di sekolah lain yang saya dapati, anaknya itu nggak masuk sekolah karena dia memang nggak punya hafalan sama sekali dan di rumah dia nggak belajar sholat. Nah, kalau saya jadi dari sudut pandang saya jadi guru agama, mungkin saya akan melakukan membuat lembar checklist. Nanti saya kasih ke orang tua untuk misalnya mengecek dia sholat atau tidak, dia baca Quran atau tidak, supaya tanggung jawabnya juga kita berbagi dengan orang tua. Silakan Bu, ditingkatkan kolaborasi kita dengan orang rumah ya, supaya tidak semuanya tanggung jawab kita juga gitu. Kita berbagi gitu, supaya mereka peduli. Mereka ketahuan tuh kalau misalnya mamanya nggak peduli
tanda tangan, sabodo, itu kan bisa diskusi kita panggil untuk asesmen. Dan dari kurikulum merdeka ini asesmennya nanti tidak didominasi oleh asesmen sumatif, tapi formatif inilah yang akan mendominasi prosesnya akan disehari. Dan saya lihat ada teman-teman yang meminta siswa presentasi tapi tidak diajarkan. Begitu saya tanya, diajarkan nggak untuk opening kalimatnya? Enggak bu, lupa. Maksudnya gimana? Oh iya lupa. Nah, kita sebetulnya harus diajarkan dulu kan? Oh diajarkan dulu. Kalau opening kalimatnya begini. Iya, dan karena mereka sebelum maju ke depan bu, ada baiknya mereka suka latihan dengan teman sebelahnya dulu. Coba kamu presentasi dengan teman sebelahnya dulu ya. Jadi menentukan temannya dulu. Oke, berkelompok, berempat depan, temannya baru ke level kelas. Kalau nanti tremor. ya. Gitu. Terus nanti kalau bisa mungkin dalam kegiatan pembelajaran ibu tidak perlu fokus pada yang namanya mengejar materi. Jadi sekarang apa yang kira-kira sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi lingkungan dan fokuskan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, kelas 1, 2, 3 jangan terlalu banyak fokus ke pengetahuan. Sebetulnya mereka harus banyak gardening, banyak main. Kelas 1, 2, dan 3 itu harus ditingkatkan imajinasi. Jadi boleh nih ibu memaparkan satu gambar, di situ gambar orang yang memiliki keterbatasan fisik. Terus kita tanya, apa perasaannya kalau kamu jadi dia? Ada empati, ada imajinasi. Aku jadi dia akan terus kasih gambar lagi, ini orang yang banyak uang, lihat uang banyak banget itu sampai satu rumah misalnya dilakani uang semua. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi orang ini? Imajinasi meningkat. Kita di pendidikan Indonesia gagal karena kita tidak memberikan kelas 1, 2, 3 banyak main dan menggunakan imajinasi. Jadi orang Indonesia itu nggak kreatif. Jadi materinya banyak banget. Materinya sudah dikasih berat, padahal mereka harus di-build up kreativitinya dulu. Jadi ada yang salah dengan pendidikan. Kemudian yang salah kita adalah sistem confining, menyuap. Jadi kita mengajar kita misalnya ada materi yang harus dipelajari, boleh bu ibu buatin artikelnya, disebar di kelas, mereka lari-lari, lihat artikelnya dibaca. Nanti dari bacaan itu juga ada kegiatan lari-lari lagi atau menempel, seperti kegiatan pramuka disebar di mana-mana, mereka treasure hunt, gitu. Silakan ibu berimajinasi dengan kegiatan pembelajaran mengamak di kelas. Misalnya ibu tulis di situ A, B, C, yang A, B, C, di bawahnya ada kursi. Kemudian ibu teriak di depan 10 pangkat 10, A 20, B 30, C 40. Ini dari sebelah sana lari, lari, duduk di kursi. Begitu dia pilih yang 20 ya, berarti yang menang. Ada kegiatan mendengarkan bu? Ada kegiatan berlari? Ada comprehension? Ada. Jadi ibu jangan ngajarnya gitu-gitu aja. Saya yakin sih enggak gitu-gitu aja. Cuma silahkan bisa memfasilitasi gaya belajar yang memfasilitasi kinestetiknya. Ya, untuk ada kuesionernya, ada yang lihat atau ibu pakai gambar-gambar. Nah ini kita lihat nih ya tulisannya alhamdulillah. Mana yang mana tuh? Coba sama ibu ditempel. Lari ya di sana. 3, 2, 1 betul lari. Sudah bisa. Ada visualisasi, ada kinestetik, ada auditori. Jadi kalau anak SD mah kayaknya lebih ramai deh bu ya. Cuma di sini siapin betadin, siapin apa? Siapin mikrofon. Mikrofon nggak sampai ya. Iya. Itu sama seperti SD bu. Jadi itu untuk assessment. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran silakan bu didesain sekreatif mungkin. Tadi juga ibu sudah Bu Sri udah meng-highlight ya, yang di SS itu bagian mana saja, nggak semuanya kan? Jadi ada bagian terpenting saat KBM apa? Nah, boleh Bu cerita untuk pembelajaran yang berdiferensiasi apa aja nih Bu Sri? Kalau yang berdiferensiasi itu kan kebetulan kemarin itu saya bukan melihat dari gaya belajar, tapi dari
anak itu aktif atau tidak. Kemudian saya sebar, karena sudah ada dari asesmen awalnya. Sebetulnya sih ada gaya belajarnya yang visual, auditory sama kinestetik. Namun saya pikir kalau untuk itu mungkin memang kebanyakannya itu kalau dilihat dari kelas yang saya anak-anak ajari, ini kebanyakannya ini lebih ke auditori gitu, mendengarkan. Nah, terus saya rubah tersebut diferensiasinya ke anak yang sudah aktif, anak yang belum, sama anak yang ya kalau dibilang mungkin agak sedang gitu ya. Jadi dari kelompok ini saya sebar ke kelompoknya. Nah, nanti anak-anak juga belajar dari temannya yang sudah aktif. Awalnya mungkin kelas ini awalnya mereka masih malu-malu, kemudian diam terus. Nah, setelah diberi pengarahan, kemudian kalau misalkan memang ada penjelasan baik guru siapapun itu, kalian harus bertanya, harus memahami juga. Kemudian dari situ saya terinspirasi, ya udah akhirnya untuk diferensiasi saya coba yang memang di setiap proyek itu keaktifan siswanya gitu. Jadi anak yang belum, oh ternyata teman saya ketika dia menanyakan materi, oh ini ya materi tersebut ada di dalam kehidupan yang sehari yang mungkin anggap mereka itu kecil atau anggapnya yang sederhana, ternyata bisa meluas gitu. Itu kalau untuk diferensiasi itu kalau dalam kelas gitu. Namun untuk kumarnya mungkin saya juga masih banyak belajar. Saya juga sharing sama Bu Meti gitu, sama guru-guru yang lain. Kumar gimana? Berarti nanti saya tahun depan gitu. Kalau memangnya masih megang kelas 6. Tapi ya, nanti mungkin kedepannya juga saya kan harus pakai CP, ATP ini CP yang itu aja. Masih ya sambil belajar juga itu. Belajar juga dari ini juga. Betul ya tadi. Jadi dalam pembelajaran kan nanti ada 3 hal yang kita bedakan. Differential learningnya satu di konten. Kontennya bisa kita bedakan, kemudian di proses dan produk. Tapi dalam satu pelajaran tidak mesti tiga-tiganya hadir, Bu. Jadi bisa satu-satunya. Misalnya saya hanya dibedakan di kontennya saja. Anak yang perkaliannya kurang kuat, saya kuatkan di perkalian. Anak yang sedang berarti apa penguatannya? Anak yang bagus apa penguatannya? Belajar membuat karangan. Nanti saya di produknya aja deh yang saya bedakan. Kalau sekarang mah semuanya sama-sama belajar bikin kalimat dulu, nanti bikin paragraf, sampai bikin sebuah esai buku. Misalnya gitu. Nanti di produknya, nah kamu mau pilih mana? Mau bikin video, mau bikin rekaman suara, atau mau bikin poster pakai crayon, pakai Speedo atau pakai Canva? Boleh pilih mau yang mana produknya. Kalau anak yang narsis kayak Bu Yanti ya mungkin bisa video. Anak yang doyan ngomong kayak Bu Yanti bisa juga audio, merekam suaranya dikumpulkan ya guys. Tapi nggak mau ada mukanya. Yang senang gambar boleh dengan gambar produknya. Oh berarti kayak misalkan nih ini kan saya tuh kedepannya tuh Bu membuat juga ini sebanyak video pembelajaran tentang tata surya gitu ya. Nah, tata surya itu kan otomatis kita belajar tentang 8 planet ya Bu ya. Berarti kalau misalkan dari gaya belajarnya itu kita ngambil yang diferensiasinya produk, berarti setiap kelompok berbeda ya Bu ya. Mungkin ada yang membuat sistem tata suryanya yang sederhana pakai kardus bekas, ada juga yang menggambar, ada juga yang membuat kayak semacam mungkin video pendek ataupun nyanyian gitu. Betul. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kalau misalnya orang yang introvert disuruh bikin video ngomong kayak YouTuber kan nggak suka. Videonya juga. Tapi kalau anak yang memang suka tampil, jadi pusat perhatian, itu malah dia senang sekali sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan satu lagi Bu, untuk poin program, mungkin nanti saya titipkan untuk program-programnya ditambahkan dengan program guru kamu, mengundang orang tua untuk menjadi guru, kemudian program open class. Jadi open class nanti boosting mengajar, guru-guru yang lain hadir, itu menjadi feedback. Dan negara-negara yang maju pendidikannya sekarang menerapkan open class. Jadi bukan hanya supervisi kepala sekolah atau guru senior, tapi semua gurunya dikasih kesempatan nonton kita ngajar, memberikan feedback pada kita.
Kemudian kegiatan anti bullying, programnya masih kurang greget di SD-SD di Kota Cimahi. Jadi tolong disosialisasikan bagaimana anak-anak bisa preventif dengan kegiatan bullying. Mungkin itu saja. Ibu makasih banyak sudah menyempatkan waktu ya. Luar biasa. Ini ada juga pelajaran, jadi pelajaran tadi asesmen awal ya. Ternyata asesmen kognitif itu bisa seperti itu gitu ya, dengan cukup memotret, dengan tanya jawab gitu ya, dengan menampung pendapat anak-anak. Itu satu. Yang kedua, anak-anak itu perlu bahasa cintanya dipenuhi, teknik cintanya harus dipenuhi. Yang ketiga, dosen diferensiasi produk. Karena ya kebayang anak-anak yang misalnya ada seperti kemarin kan Asmaul Husna, ada anak yang, Bu, boleh nggak aku mah pengen tugasnya ini aja gambar kaligrafi aja, katanya gitu. Iya, ada yang begitu. Ternyata itu bisa jadi diferensiasi produk konten proses, Bu. Prosesnya mungkin gini, kalau saya bilang gini, saat melakukan proses pembelajaran kadang kita bisa maksimal melakukan persiapan, kadang ala-kadang. Kalau saya lakukan di kelas saya bisa membuat video, audio kalau saya waktunya banyak. Tapi saya sebelum 1 semester ngajar, saya sudah bikin konten dulu di YouTube saya. Nanti saat listening bisa diakses 1 tahun kan, ya alhamdulillah ada kesempatan di dekati penerbit bisa jadi buku. Nah, maka ibu juga mulai berpikir, aku mau persiapannya yang minimalis atau maksimalis. Kalau maksimalis berarti ibu bisa nanti di prosesnya atau di kontennya. Jadi nanti kontennya itu benar-benar bisa. Makanya bu, kita tuh jadi guru tuh punya kesempatan untuk jadi youtuber gitu. Iya. Kenapa tidak gitu? Dan berbagi praktik baik bu. Saya mendengar dari Bu Sri, di sini kan sekolah banyak program luar biasa. Silakan nanti dibagikan. Berkaca dari pengalaman saya sendiri, saya berbagi proses seleksi guru ke Korea. Saya buat video-video pendeknya sampai guru-guru yang sekarang berangkat ke 2024 itu bilang, Bu, makasih ya kontennya. Saya belajar dari konten itu. Sampai saya pergi ke Korea dan kembali ke Indonesia, saya diminta oleh Kemendikbud untuk membekali teman-teman yang akan pergi 2024 ini. Saya kaget juga kan ya, alhamdulillah. Ngomong gue jadi setengah, dia amplopnya 3,5 juta. Wah luar biasa saya belajar. Itu kan dari kita praksis ya bu. Nah maka bu, kalau ibu mau berbagi praktik baik, sodako, boleh bu. Ibu tidak selalu tampil di video umum, ibu hanya memberikan narasi atau tulisan-tulisan, dibagikan dari screenshot. Jadi itu kontennya nanti bermanfaat buat orang lain. Karena saya lihat, saya juga suka lihat video orang lain ya, dari situ saya banyak belajar. Betul, sebetulnya kita tuh bisa bersodakoh dengan berbagi poin yang baik. Ya. Kalau Bu Sri masih ingat nggak untuk segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu sebetulnya sih lebih memecahkan permasalahan, tetapi dengan yaitu tadi Bu sebetulnya menggunakan language itu juga. Jadi biasanya yang kita menangani siswa itu yang kenapa tuh kamunya gimana? Jadi kita tuh harus mendengarkan keluh kesah mereka apa yang terjadi, terus bagaimana bisa sampai hal itu terjadi, kemudian cara mengatasinya bagaimana, balik lagi ke siswa tersebut. Jadi saya juga banyak belajar dari Bu penggerak itu Bu, awalnya tidak tahu seperti apa ya. Ternyata selama itu yang pernah saya lakukan tetapi tidak seperti itu gitu Bu. Jadi intinya banyak sekali pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Makanya saya ajak mengikuti guru penggerak. Udah terus selesai BPG. Ayo Bu daftar. Jadi Bu, kalau yang saya amati di kelas aja kita melihat wajah anak, langsung kita tebak aja tuh perasaannya. Nak, kamu bete, kamu capek, kamu cepat pulang nggak? Terus siapa ngerti apa perasaan aku, berarti divalidasi perasaannya. Saat divalidasi maka akan tumbuh empati. Jadi nanti kaitkan pelajaran kita sama empati dulu, dan syukur-syukur bisa muncul empati.
Maka sekarang diminta untuk kerja sama kelompok supaya ada 4C-nya, ada collaboration, kerjasama, ada communication skill, mereka belajar berkomunikasi, ada creativity, ada kreativitas, dan ada critical thinking. Sederhana saja tadi, kita tampilkan sebuah slide, ada fotonya, ada orang yang kesusahan di Palestina, misalnya bukan pelajaran agama di Palestina. Terus kita tanya, nah bagaimana perasaan kamu kalau harus jadi orang yang mengungsi jalan sejauh itu? Di situ ada critical thinking, mereka bilang apa ya itu? Communication, mereka bilang, oh bu aku mah nanti mau bekal makanan kalau jadi pengungsi. Makanannya gimana? Kalau nggak ada yang punya makanan misalnya. Mulai mikir lagi, oh iya apa ya? Kemudian nanti ada collaboration, coba pikirkan sama teman kalau kita dalam kondisi seperti itu apa yang akan kita lakukan? Bentuk empati kita seperti apa? Minimal mendoakan, tumbuh empati. Keempat, ada yang namanya creativity. Bu, boleh nggak aku bikin poster set Palestine misalnya, I love Palestine from Indonesia. Nah, itu pun Bu ada relate, ada 4C ini, karena 4C ini akan jadi modal anak-anak kita untuk bisa bersaing di era global. Gitu, Bu. Jadi setiap pembelajaran silahkan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi anak misalnya pelajaran agama, mungkin saya kalau jadi anak-anak pasti mikirnya emang kenapa sih harus kita sholat? Kita akan highlight why. Kenapa sih kita sholat? Misalnya ibu menampilkan orang-orang yang bisa di neraka dan gambar lebar yang mewakili gitu ya, jangan yang terlalu ekstrim juga. Karena orang-orang dengan hubungan sholat supaya nanti tertanamkan, oh ya sholat itu jangan ditinggal ya. Karena fondasinya di ibu, guru-guru SD itu adalah orang-orang yang bikin adonan. Kalau saya udah donat yang udah ada toppingnya, nggak bisa dirubah lagi. Ibu yang membentuk karakter. Jadi saya titipkan putra-putri terbaik bangsa di ibu ya, dimohon dibentuk dengan baik. Apunten pisan saya sok menggurui. Banyak pelajaran yang didapat berharga yang tidak bisa didapat dari hanya membaca buku. Justru ini pengalaman nyata. Iya, mudah-mudahan ibu tetap semangat ya. Terus nanti ada program-program pengembangan untuk anak SD. Maka Bu ikut berkontribusi, bersaing dan menjadi duan. Baik Ibu, bangga silakan. Baik Ibu BP, terima kasih atas umpan baliknya dan mudah-mudahan juga kami sebagai pengajar, sebagai pendidik juga, insya Allah kedepannya mungkin akan menjadi seorang pendidik yang love language seperti yang Ibu sampaikan, kemudian meningkatkan juga mewujudkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih baik ke depannya. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Meti yang sudah meluangkan waktunya dalam percakapan pasca observasi. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Untuk selanjutnya sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tidak, aku dulu pemain. Ada. Jika Mumet.